sampaikan, dan saya harap keluarga kerajaan surga, teman-teman di KKS juga akan mengalami hal yang sama. Kalau saya bisa, teman-teman juga bisa. Oke, sepakat ya? Silahkan, Det, Sion. Ya, langsung doa aja, Det. Monggo. Langsung doa, terus langsung kita belajar firman gitu? Ya, siap. Oke, yuk kita satukan hati ya. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami sampai sejauh ini. Dan kami percaya ada banyak hal ilahi yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan, aku minta piala tangan kuasa-Mu akan terus bekerja, terus beracara. Kami mau belajar firman. Dan Hamba minta piala tangan kuasa-Mu akan betul-betul Engkau curahkan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Engkau mencurahkan roh hikmat, roh pewahyuan, dan Engkau membawa kami berjalan dalam kebenaran. Ini hidup kami taruh di mezbah-Mu, kami buka hidup kami untuk belajar firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya, satu sukacita bisa berinteraksi dengan saudara. Mungkin memang ini kali pertama, ya, tapi seperti yang tadi Bu Ana katakan, akan ada yang nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Ya, waktu lalu saya akhir tahun lalu bersama dengan staf, kita sebetulnya lagi ada liburan ke Jawa Timur. Tapi kemudian mampir di Semarang. Nah, walaupun Bu Ana tidak di tempat, tapi kirimannya nyampe di tempat kita. Thank you sekali Bu, Tuhan berkati. Ya, seperti tema pada sore hari ini yang diberikan, kita akan berbicara tentang keterhubungan dengan Bapa dan hidup dalam dimensi supernatural. Ya, mungkin pertama yang saya ingin ajak untuk kita bisa baca sebagai dasar pemahaman kita, saya mengajak untuk kita bisa membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, dan saya mengajak untuk kita bisa membaca secara spesifik ayat yang ke-8, ya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8. Saya akan tunggu sampai kita semua mendapatkannya, dan kalau kita semua sudah ketemu, saya ajak untuk kita bisa baca sama-sama. Sebentar, saya lagi cari ayatnya ini. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-7. Oke. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-6 saja. Ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia." Ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi." Kalau kita memperhatikan apa yang menjadi pernyataan dari Filipus dalam ayat yang ke-8 ini, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini sebetulnya adalah seruan, kerinduan hati dari semua orang. Karena ketika kita membaca di dalam Alkitab bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri, dan kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7 menceritakan bagaimana Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah, lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidupnya dan menjadikan manusia menjadi makhluk yang hidup. Dari ayat firman itu kita mendapati bahwa di dalam keberadaan kita setiap manusia ada unsur keilahian Tuhan. Yang setuju kasih jempol dulu dong. Amin. Haleluya. Ya, dalam setiap kita itu di record. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya, karena barusan recordingnya baru mulai. Jadi kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, mulai dari ayat 6 sampai ayat 8, khususnya dalam ayat yang ke-8, Filipus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami." Ini adalah seruan dari semua orang di atas muka bumi ini. Karena ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas hidup di debu tanah yang Dia bentuk dengan tangannya sendiri.
Dan Alkitab menuliskan dari sejak waktu itu manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada unsur keilahian Tuhan dalam diri setiap manusia. Nah, ketika manusia dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga dituliskan jatuh di dalam dosa, pengertian jatuh dalam dosa ini lebih merujuk kepada terputusnya keterhubungan manusia dengan Tuhan. Ya, jadi dari sejak manusia terputus dari Tuhan, manusia itu punya kecenderungan untuk kembali mencari sumber dari keilahian itu sendiri. Karena dalam diri manusia ada keilahian Tuhan. Dan keilahian Tuhan itu sedang terputus sumbernya. Jadi manusia punya sebuah pencarian seumur hidup. Mereka mencari sumber dari keilahian yang ada dalam dirinya. Sama seperti seorang anak ketika terpisah dari orang tuanya, maka dia akan berusaha mencari di mana orang tuanya berada. Nah, dalam ayat yang ke-6 ini, Yesus memberikan penegasan, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari statement yang Yesus berikan, kita bisa mendapati bahwa tujuan dari Yesus mati di atas kayu salib itu sebetulnya tidak lain adalah memastikan agar setiap kita bisa kembali terhubung dengan sumber kehidupan itu sendiri. Ya, karena ketika kita sebagai orang-orang percaya sudah mengaku diri menerima Yesus, sudah dibaptis, sudah menjadi ciptaan baru, tapi kita sama sekali belum mengalami keterhubungan yang real dengan Bapa di sorga. Ini ada sesuatu yang salah di sini. Ada sesuatu yang masih kurang di sini. Sehingga sebagai akibatnya kehidupan rohani kita tidak lebih daripada sekedar kehidupan agamawi. Sementara dalam dunia kekristenan yang sejati itu selalu berbicara tentang keterhubungan dengan realita Tuhan. Dan ketika orang percaya kembali terhubung dengan realita Tuhan, maka segala sesuatu yang baik, semua yang ilahi, itu baru akan mulai terjadi, baru akan mulai dialami oleh orang-orang percaya yang ada. Jadi saya mendapati, saudara, karena ada begitu banyak orang-orang percaya, sampai hari ini belum terhubung dengan realita keberadaan Bapa di sorga. Ya, kita cuma bisa panggil dalam doa Bapa di sorga, tapi kita selalu merasa dia itu ada jauh di sana, sementara kita ada di sini. Dia adalah pribadi yang maha kudus, tak terdekati. Sementara kita manusia yang hina dina, punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Nah, ini semua bersumber dari roh agamawi yang membuat orang-orang percaya walaupun sudah setia ibadah, tapi tidak akan pernah betul-betul mengalami realita kehidupan sebagai seorang anak Allah. Nah, ini sangat mengenaskan. Nah, saya berdoa biarlah lewat session pada sore hari ini akan men-trigger sebuah kerinduan dalam hidup kita, ya, akan memunculkan sebuah hasrat dalam diri kita untuk terbangunnya sebuah keterhubungan yang real dengan realita Bapa di sorga. Dan kita akan mulai menjalani perjalanan hidup kita sebagai seorang anak Allah yang sejati. Ya, karena kalau saudara belajar dalam Alkitab, saudara akan mendapati sebagai seorang anak, kita ini sudah tidak perlu khawatir apa-apa. Karena kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang selalu memperhatikan. Kita punya Bapa yang selalu menyertai hidup kita. Betul ya, saudara ya? Nah, tapi permasalahannya pada kenyataan hidup sehari-hari kan kita masih sering jadi khawatir. Ketika kita mungkin mendapati, wah, kok duit saya tinggal sedikit. Nah, seketika kita jadi khawatir. Kita bukan lagi jadi orang percaya, tapi langsung berubah jadi orang yang khawatiran. Nah, ini yang jadi masalah. Dan itu tidak benar. Itu tidak pernah Bapak inginkan. Sebagai seorang anak, sudah sewajarnya engkau selalu menikmati pemeliharaan dari Bapamu. Yang setuju ngomong amin dulu dong. Haleluya. Aminnya sambil jempol gini.
Nah, oke. Nah, tapi permasalahannya seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering khawatir, sering menghadapi pergumulan hidup, menghadapi tantangan hidup yang sebetulnya tidak perlu kita alami kalau kita hidup sebagai seorang anak. Kenapa bisa begitu? Karena Alkitab menjanjikan sebagai anak kita ini akan dibedakan dan akan diistimewakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita masih sama seperti orang-orang lain, apa bedanya? Ya kan? Bahkan kalau saudara bertanya, Pak Stephen, apa sih bedanya kekristenan dengan agama lain? Tidak ada bedanya. Yang membedakan kita hanya satu, ketika kita memiliki keterhubungan yang akurat dengan Bapa di sorga. Selama kita tidak punya keterhubungan yang akurat dengan Bapa di sorga, ya otomatis kita tidak akan pernah betul-betul menjalani kehidupan kekristenan yang sejati, di mana ada banyak mujizat, ada banyak keilahian, ada banyak perkara ilahi, perkara ajaib yang seharusnya terus menyertai kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya mau mengajak untuk kita bisa membaca beberapa ayat firman Tuhan yang lain. Coba saya ajak untuk Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, saya mengajak untuk kita bisa membaca dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Ayat 19, Kolose pasal yang pertama, sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan seperti ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ini Paulus bicara tentang Yesus Kristus. Jadi seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Dan oleh Kristuslah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Dia dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dari ayat-ayat firman, atau mungkin kita selesaikan ke ayat 23 sekaligus. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Perhatikan terlebih dahulu dalam ayat yang ke-21. Paulus menegaskan, kamu yang dahulu hidupnya jauh dari Allah. Ya, memang ada banyak dari antara kita yang sebelum menjadi orang percaya, kita itu dulu hidupnya jauh dari Tuhan. Ya, kita hidup sembrono, hidup dalam dosa, hidup sesuka-suka hati kita sendiri. Dalam ayat ini dituliskan kita hidup jauh dari Allah, bahkan memusuhi Tuhan. Ya, tidak sedikit yang seringkali kita menghujat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di masa lalu. Dan lewat perbuatan-perbuatan sehari-hari kita mendapati, ya, kita banyak melakukan tindakan dosa, banyak melakukan kejahatan. Tapi ayat firman ini menegaskan, kita yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhi Dia dalam hati dan pikiran, bahkan diwujudkan dalam bentuk tindakan jahat, ayat 22 menuliskan sekarang telah diperdamaikannya. Siapa yang memperdamaikan kita? Kristus. Kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga lewat korban kematian Kristus. Dan kematian Kristus yang memperdamaikan kita dengan Bapa memang disebabkan karena Bapa sendiri berkehendak, berkeinginan untuk mengajak kita berdamai. Nah, ini yang luar biasa. Dari Bapa sendiri muncul ada satu dorongan, ada satu hasrat, ada satu keinginan
untuk mengajak damai kita yang sudah ada di dalam dosa. Ayat 20 menuliskan, dan oleh dialah, oleh Kristus, ia, Bapa, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi Bapa itu memang berniat untuk membawa saudara memiliki kehidupan yang karib dengan dia, yang kembali terhubung dengan dirinya. Ya, Tuhan tidak menghendaki, Bapa di sorga tidak menghendaki saudara menjalani kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya tanpa memiliki keterhubungan yang real dengan Bapa. Ini adalah kerinduan hati Tuhan sendiri untuk membuat engkau punya keterhubungan dengan dirinya. Lalu coba lihat satu ayat lagi, kitab Roma pasal yang kelima. Ya, kitab Roma pasal yang kelima, saya mengajak untuk kita bisa melihat ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi sekali lagi ayat firman memberikan penegasan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, korban Kristus menghapus dosa-dosa kita. Alkitab menuliskan kita ini dibenarkan oleh karena iman dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kata hidup dalam damai sejahtera. Kata hidup dalam damai sejahtera, ya kalau saya baca dalam Alkitab berbahasa Yunani, ditulis dengan kata Irene. Kata Irene punya arti peace between individuals. Jadi memang waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, pihak Tuhan, pihak Bapa di sorga, dan pihak manusia itu terjadi pertentangan. Karena dosa yang ada manusia harus dihukum. Tapi lewat kematian Kristus, maka antara pihak Bapa dan pihak manusia diperdamaikan. Dan Bapa sendiri, kitab Kolose mengatakan, memang punya inisiatif ingin berdamai dengan manusia. Mau mengampuni semua dosa dan kesalahan manusia. Apa tujuannya? Supaya manusia bisa kembali menikmati kehidupan seperti sebelum jatuh dalam dosa. Saat ada di Taman Eden. Di mana saudara sebagai orang percaya itu bisa dibedakan, bisa diistimewakan oleh Tuhan sendiri. Nah, mungkin saya mau mengajak untuk kita sedikit membaca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. Sekali lagi, saya mengajak untuk kita bisa baca kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang pertama, saya akan bacakan bagi saudara. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam maut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan selanjutnya. Jadi dari ayat firman ini kita bisa belajar, Paulus menuliskan kepada Korintus bahwa keberadaan orang-orang Israel yang pada zaman Musa dipimpin keluar dari Mesir,
lalu kemudian berputar-putar di padang gurun, dan selama 40 tahun di padang gurun, ya, Tuhan terus memelihara bangsa Israel secara ilahi. Sebelum kemudian lewat kepemimpinan Yosua, Israel dibawa masuk ke tanah perjanjian. Nah, rentetan peristiwa bagaimana Tuhan memelihara umatnya, tapi juga rentetan peristiwa bagaimana umat Tuhan seringkali hidup tidak akurat, hidup tidak taat. Itu dituliskan dalam Alkitab, semuanya terjadi sebagai sebuah contoh. Nah, mari kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya Bapa di sorga akan membuat kita mengalami pemeliharaan, dibedakan dan diistimewakan itu. Kalau merujuk kepada ayat firman ini, kita mendapati, ya, sebagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, dimerdekakan dari segala bentuk perbudakan. Maka Tuhan pun sedang membawa kita keluar dari berbagai macam bentuk ikatan dan perbudakan. Dan bukan hanya itu, kehidupan sehari-hari orang Israel itu dipelihara secara ilahi. Tiap pagi mereka buka pintu kemah, sudah ada mana. Mereka hanya tinggal ambil seberapa banyak yang mereka butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, ini adalah salah satu gambaran yang sebetulnya saya mau tegaskan kepada setiap saudara. Bahwa sebagai seorang anak, seharusnya kita ini tidak perlu banting tulang peras keringat hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak perlu kerja. Karena Paulus sendiri menegaskan, kalau ada dari antara kita yang tidak mau bekerja, tidak boleh makan katanya. Tapi pekerjaan yang kita jalani bukan lagi pekerjaan yang menuntut kita harus banting tulang, peras keringat, pagi jadi malam, malam jadi pagi, istilahnya seperti itu ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu pun hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak. Bapa di sorga memberi perintah supaya setiap kita sebagai umat pilihannya, setelah ditebus dengan korban Kristus, itu bisa belajar berfokus untuk mengejar kehendak Tuhan dan menggenapkan diri, memberi diri untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan tersebut. Dan Matius 6 ayat 33 menegaskan, nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, alasan kenapa kita sering hidup dalam pergumulan, terus menghadapi banyak tantangan, dan seakan-akan kita ini banyak mengalami tekanan hidup, disebabkan karena tanpa Bapak Ibu sadari, kita ini walaupun sudah jadi orang percaya, tapi masih ada dalam ikatan sistem Babel. Itu yang saya sebut dengan istilah kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan, penuh masalah. Kita ada dalam ikatan sistem Babel. Kenapa bisa begitu? Karena ada banyak dari antara kita, walaupun sudah mengalami kelahiran baru, tapi jalan berpikir kita ini loh, dasar keyakinan kita ini loh, masih belum mengalami perubahan, masih membawa cetakan pola dunia ini. Saya kasih contoh sederhana begini. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, Bu Ana, ini saya selesai jam berapa kira-kira ya? Biasanya selesai jam berapa ini? Jam 8. Jam 8 ya, oke. Tidak apa-apa, Dad. Ya, oke. Saya usahakan jam 8 lah kita selesai ya. Nah, saya lanjutkan. Seringkali tanpa kita sadari, kita ini dari sejak kecil itu sudah tersetting mengikuti pola dunia yang ada. Contoh-contoh. Kita ketika punya anak kita gedein, lalu kita sekolahin, ya kan? Setelah selesai sekolah, kira-kira harapan kita apa? Anak cari kerja, kan gitu ya. Lah cari kerja itu untuk apa? Ya cari duit toh Pak, kan gitu. Biasanya jawabannya seperti itu. Ya untuk cari duit. Lah duit itu untuk apa? Ya buat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, inilah dia yang saya sebut tanpa kita sadari kita ini sudah tercetak hidup dalam pola dunia. Ya, sementara Alkitab menubuatkan, Alkitab menuliskan bahwa saudara sebagai orang percaya, ketika engkau menjadi anak pilihannya, engkau itu secara otomatis akan langsung dibawa ada dalam pemeliharaan Bapa. Kebutuhan sehari-harimu dipelihara oleh Bapa sendiri. Lah tapi apa kita tidak boleh sekolahin anak? Oh harus. Tujuannya apa?
supaya anak memiliki kecerdasan berpikir, punya kecerdasan-kecerdasan lain yang ditumbuhkan. Lah, tapi setelah selesai sekolah masa tidak boleh kerja? Boleh, tapi pastikan anak bekerja bukan karena mau cari duit. Anak bekerja itu harusnya untuk terlibat menghadirkan agenda kerajaan sorga di tempat kerja itu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung gimana wujud dan caranya, saya memang agak kesulitan untuk menjelaskan dalam waktu yang pendek ini. Jadi saya mendorong Bapak Ibu mungkin boleh cari di channel YouTube saya, ya, atau mungkin nanti bisa dipandu sama Bu Ana untuk bisa menghubungi kantor. Ada beberapa buku yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca. Di situ akan menjelaskan bagaimana kita bisa hidup di dalam sistem kerajaan sorga. Juga ada beberapa CD, beberapa rekaman di YouTube yang akan menjelaskan bagaimana kita terhubung dengan sistem kerajaan sorga. Tapi yang saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu adalah ketika saudara sebagai orang percaya, saudara itu sebetulnya dimerdekakan oleh Tuhan dari keterhubungan dan kebergantungan terhadap mamon. Itu hal pertama yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau terhubung dengan sistem kerajaan sorga, sehingga engkau akan dipelihara secara ilahi, seperti orang-orang Israel di perjanjian lama. Ya, tiap hari mereka tidak pernah mendapati Tuhan terlambat memberkati mereka. Tuhan juga tidak pernah kurang memberkati mereka. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih banyak yang punya utang, ya, apalagi utang untuk kebutuhan sehari-hari, ya, kita pergi ke warung sebelah lalu kita bilang, Bu, ngutang sih ya, berasnya ngutang sih. Atau kita mungkin bilang, gereh PTE ngutang sih ya, sesuk ya, nean wis gajian. Nah, itu menandakan, ini tidak semua dari Jawa Tengah ya. Ada yang dari Ambon, saya lihat ini. Ya. Saya ganti bahasa deh kalau gitu. Kalau kita mungkin ke tetangga sebelah yang jualan warung kecil, lalu kita berkata, Bu, saya mau beli beras tapi ngutang dulu ya, baru besok bayarnya. Kalau suami sudah gajian, ini ada yang salah dalam hidup kita. Ya, percayalah, tidak seperti itu seharusnya hidup. Loh, tapi memang suami saya kerjanya berat, Pak. Gajinya kecil, Pak. Ini yang saya tahu. Bapa di sorga tidak pernah kurang dalam memberkati kita. Yang setuju ngomong amin dulu dong, haleluya. Bapa di sorga tidak pernah kurang memberkati kita. Alasan kita masih sering mengalami kurang adalah karena gaya hidup kita yang salah, atau karena memang kita masih terhisap dalam sistem dunia ini, sistem Babel, sehingga memang akan terus mengalami kurang, dan akan selalu merasa kurang. Tapi hari ini saya berdoa, biarlah lewat perjumpaan kembali dengan Bapa di sorga, dengan engkau tahu bahwa adalah kerinduan hati Bapa untuk membawa engkau kembali terhubung dengan realitanya. Dan biarlah engkau betul-betul alami ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu, membawa engkau terhubung dengan realita Bapa. Aman, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, mungkin Bapak Ibu boleh arahkan tangan Bapak Ibu ke kamera gadget masing-masing. Izinkan saya berdoa bagimu, ya. Saya berdoa biarlah pekerjaan tangan Tuhan betul-betul terjadi dalam hidupmu. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, membawa engkau mengalami penyingkapan firman. Engkau disadarkan bahwa kehidupan sehari-harimu yang biasa-biasa saja, kehidupan sehari-harimu yang penuh dengan pergumulan, penuh tantangan, penuh pergulatan, itu bukanlah kehendak Bapa atasmu. Karena kerinduan hati Bapa adalah membawa engkau menikmati kehidupan yang penuh kemenangan, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang selalu merdeka dari berbagai tantangan dan masalah. Kalaupun ada tantangan hidup, Tuhan memberi engkau kuasa untuk menaklukkan setiap tantangan hidup yang ada. Dan engkau betul-betul dibawa berkemenangan dalam segala hal. Hari ini aku deklarasikan, biarlah roh hikmat, roh pewahyuan bekerja kuat dalam hidupmu, membawa engkau terhubung kembali dengan realita Tuhan lewat firman-Nya. Terjadilah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang percaya sama-sama katakan,
Amin, 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 haleluya. Jadi tidak normal kalau saudara menjalani kehidupan sehari-hari yang masih penuh dengan pergumulan, masih penuh dengan tantangan, masih penuh dengan berbagai macam pergulatan batin, itu tidak normal. Ya, karena janji Tuhan buat setiap kita adalah janji yang selalu berkemenangan. Coba saya ajak kita membaca dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ke-25 sampai 30. Firman Tuhan menulis seperti ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah, dalam hal ini saya mau tegaskan buat saudara, untuk memiliki keterhubungan dengan realita Bapa, pertama-tama yang saudara harus lakukan adalah memastikan dirimu itu belajar seperti seorang anak kecil. Apa sih kualitas yang dimiliki seorang anak kecil itu? Seorang anak kecil kalau dikasih janji sama orang tuanya itu langsung percaya. Ya, kecuali saudara sudah bolak-balik janji terus ingkar terus, yaitu pasti anakmu jadi tidak percaya, ya. Tapi pada dasarnya setiap anak kecil itu kalau dikasih janji oleh orang tuanya itu wah happy dan selalu percaya. Nah, saya berdoa saudara juga sama. Ketika saudara mulai mendengar prinsip firman menegaskan bahwa Bapa di sorga punya niat untuk tarik saudara memiliki keterhubungan yang akurat dengan dirinya, terhubung dengan sehat dengan dirinya. Saya berdoa, saya harap saudara belajar untuk mau percaya, dan saudara berkata, "Ya Tuhan, aku percaya." Amin, haleluya. Boleh kasih jempolnya? Oke, that's good. Bukan hanya sampai di situ. Ketika Bapa di sorga mulai memberikan pernyataan firman lebih lanjut, bahwa engkau sebagai anaknya akan dibedakan, akan diistimewakan, akan terus dipelihara secara ilahi. Seperti Tuhan memelihara orang-orang Israel saat ada di padang gurun. Bayangkan, bahkan ketika masih di padang gurun, sering tidak percaya, tapi pemeliharaan Bapa terus nyata, terus terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Apalagi saudara yang setia ibadah, cinta Tuhan, ya kan? Pemeliharaan Bapa pasti akan terus dinyatakan dalam hidupmu. Amin lagi dong. Haleluya. Amin ya. Saya percaya pemeliharaan Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidupmu. Tapi kembali, saya berharap saudara seperti seorang anak kecil yang mau berkata, "Ya Tuhan, aku percaya." Jadi kita tidak perlu terus pakai nalar kita yang belum diperbaharui dengan firman. Gimana caranya? Gimana caranya? Sudah, tentang caranya serahkan kepada Tuhan. Yang penting saudara percaya saja, ya kan? Karena kalau kita mikir caranya, cara Tuhan itu punya 1001 macam cara. Jadi tidak pernah bisa terpikirkan oleh kita. Jadi daripada kita pusing sendiri, mari kita kerjakan bagian kita, yaitu percaya, dan biar Tuhan mengerjakan bagiannya, menghadirkan apa yang Dia janjikan untuk terjadi dalam hidupmu. Amin lagi dong. Haleluya. Ya, jadi Tuhan akan menyatakannya kepada orang kecil. Miliki sikap hati seperti seorang anak kecil. Lalu ayat 26 menuliskan, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Oh, saya berdoa biarlah Yesus betul-betul berkenan menyatakan Bapa dalam hidupmu. Sebagaimana Dia sudah berfirman, "Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan." Karena tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kita sudah ada di dalam Kristus, biarlah sekarang engkau alami
Kristus membawa engkau dipertemukan, dihubungkan kembali dengan keberadaan Bapa. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin lagi. Haleluya, amin. Nah, perhatikan apa yang Yesus katakan. Ketika engkau dipersatukan dengan Bapa, ayat 28 ditulis seperti ini. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, harusnya kalau saudara memang sudah terhubung dengan realita keberadaan Bapa, harusnya saudara itu akan nikmati. Engkau menjalani hari-harimu itu dengan ringan, ya, tidak lagi dengan berat. Jadi kalau misalkan saudara berkata, wah Pak, dunia itu semakin sulit ya Pak. Ya, dunia memang semakin sulit. Tapi kan saudara kan hidup dalam dunia yang berbeda. Saudara hidup dalam dunianya Tuhan. Karena engkau sudah dibawa terhubung dengan keberadaan Bapa. Jadi tidak ada lagi stres, tidak ada lagi beban berat, tidak ada lagi uring-uringan, tidak ada lagi sumpek, tidak ada lagi apalagi ya. Ya pokoknya gejolak emosi negatif yang disebabkan karena beban dan permasalahan hidup. Hari ini saya berdoa buat setiap engkau yang sering mengalami ada beban berat, tekanan batin, stres, ada banyak tekanan hidup, gejolak emosi negatif. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya berdoa di dalam nama Yesus. Tangan kuasa Tuhan bekerja kuat dalam hidupmu, memerdekakan engkau. Dan biarlah sementara Zoom ini berlangsung, Roh Kudus bekerja di tempat di mana engkau berada, di mana engkau mengikuti Zoom saat ini. Aku berdoa Roh Kudus tercurah dalam hidupmu, memberikan damai sejahtera, memberikan kelegaan, memberikan kemenangan, memerdekakan batinmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dengan tiba-tiba semua beban berat dalam hidupmu seperti terangkat. Dengan tiba-tiba semua gangguan emosi dalam batinmu tiba-tiba terangkat begitu saja, lenyap, hilang begitu saja. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan dari dalam dirimu mulai ada sebuah aliran sukacita, mulai ada aliran damai sejahtera. Engkau bisa rasa ketenangan, engkau rasa damai sejahtera, engkau rasa hidupmu ringan. Karena memang Tuhan sudah angkat semua beban berat dari hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya kembali katakan amin. Haleluya. Amin ya. Saya percaya seharusnya kehidupan sehari-hari kita ini ringan. Karena Yesus berkata, semua yang letih lesu, yang berbeban berat, ayo sini, aku memberi kelegaan kepadamu. Dan ini bukan cuma sebuah kata-kata motivasi, ya. Yesus itu bukan pengkhotbah motivasional, dia itu pelaku mujizat. Jadi sebagai seorang pelaku mujizat, Yesus tidak cuma ngomong, dia menyatakan buktinya. Dan hari ini saya berdoa, biarlah seberapa banyak engkau yang sebelum ikut session Zoom ini sedang menghadapi tekanan, rasa hatinya gundah, rasa emosinya tidak karu-karuan. Pada menit ini engkau alami kuasa Roh Kudus bekerja atasmu. Tiba-tiba dari dalam batinmu seperti ada sesuatu yang dicabut keluar dan hatimu terasa lega. Engkau bisa merasa tiba-tiba pikiranmu yang rasanya berat, ya, pundakmu yang terasa berat karena ada banyak tekanan hidup. Tiba-tiba engkau rasa ringan, engkau rasa bisa berpikir jernih, engkau bisa merasa lega. Dan itu terjadi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya berdoa pesan firman sore ini pun bukan sekedar sebuah wacana atau motivasi belaka. Tapi setiap perkataan, setiap doa, setiap pernyataan roh itu betul-betul disertai dengan kuasa Tuhan yang menjamah, memerdekakan orang yang membutuhkannya. Dimanapun engkau berada, 78 akun ini, tangan kuasa Tuhan bekerja menjamahmu, kuasa Roh Kudus menyertaimu dan memberikan kelepasan dalam hidupmu. Haleluya. Saat ini saya betul-betul bisa rasa, bahkan di ruangan di mana saya berada saat ini, saya bisa rasa seperti ada hadirat Tuhan yang tercurah begitu kuat. Saya berdoa hadirat Tuhan yang sama akan betul-betul bekerja tercurah dalam hidupmu.
Kekasih Tuhan, izinkan saya menyampaikan kepada saudara dengan pesan profetis yang saya yakin menjadi pesan Tuhan untuk setiap kita pada sore hari ini. Ya, saya percaya Tuhan tidak menghendaki engkau terus menjalani kehidupan sehari-harimu penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan sama kayak orang-orang lain. No. Tuhan berniat membawa engkau masuk dalam dimensi keilahiannya. Tuhan ingin membedakan engkau. Tuhan ingin mengistimewakan hidupmu. Karena saya mendapati, saya percaya ada banyak dari saudara, orang-orang yang mencintai Tuhan. Kalau orang Israel lahiriah saja yang tidak percaya, ya, karena banyak kali mereka berputar-putar di padang gurun disebabkan karena tidak percaya pada pernyataan firman yang disampaikan oleh Musa. Mereka yang tidak percaya saja dipelihara secara ilahi oleh Tuhan. Saya sudah banyak berdoa tentang hal ini dan Roh Kudus meyakinkan saya. Umat Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, saya tahu banyak dari antara saudara adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Tapi karena engkau belum mengalami penyingkapan pewahyuan firman tentang isi hati Tuhan akan hidupmu, engkau membiarkan dirimu terus ditipu oleh si jahat. Engkau membiarkan dirimu terus hidup di dalam tekanan musuh, hidup dalam berbagai masalah, pergumulan hidup. Karena saudara masih beranggapan dia kan wajar, Bapak. Namanya saja masih manusia biasa. Wajar kalau menghadapi tantangan, wajar kalau menghadapi masalah, wajar kalau menghadapi problematika hidup. Namanya masih ada di dunia ini. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, itu tidak wajar. Karena engkau sudah bukan lagi sama seperti orang-orang lain di atas muka bumi ini. Engkau adalah ciptaan baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Alkitab mengatakan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, yang baru yang sudah datang itu seperti sebuah paket. Di mana kehidupanmu bukan cuma ditebus dari dosa sehingga kalau engkau mati masuk surga, tidak. Tapi engkau juga menikmati paket pekerjaan firman, pekerjaan Roh Kudus yang membuat saudara menikmati ada campur tangan keilahian Tuhan yang akan selalu bekerja, selalu terjadi dalam dirimu. Alkitab menuliskan setiap kali engkau berseru kepadanya, dia selalu mendengarkan engkau. Sebagai Bapa yang baik, kalau engkau meminta sesuatu, dia pasti akan memberikannya kepadamu. Ya, Alkitab menulis Matius 7 ayat 7, mintalah kepadamu akan diberi. Kalau engkau minta roti, Alkitab bilang Tuhan tidak akan memberikan kepadamu batu. Kalau engkau minta ikan, Bapamu tidak akan memberi ular. Dia Bapa yang baik. Dia memberi yang terbaik untuk setiap kita umat pilihannya. Tapi kalau sampai hari ini engkau sering merasa, Pak, saya itu banyak doa tapi tidak dijawab Tuhan karena memang hidup saya tidak layak. Hari ini saya mau menghardik saudara di dalam nama Yesus. Engkau telah dilayakkan oleh darah Yesus. Jangan terus bilang hidupku tidak layak, karena darah Yesus sudah melayakkan saudara. Loh, tapi saya ini kan masih hidup dalam berbagai kekurangan dan keterbatasan. Betul, tapi sekali lagi Bapa di sorga telah berkenan, punya inisiatif, punya niat untuk mengajak berdamai dengan saudara. Inisiatif bukan dari dirimu, inisiatif datang dari Bapa. Ya, dan kalau inisiatif datang dari Bapa, saudara hanya perlu belajar percaya. Dan ketika engkau percaya, engkau dibawa terhubung kembali dengan Dia. Dan ketika engkau terhubung kembali dengan Bapa, Alkitab menubuatkan Tuhan akan terus membawa engkau mengalami rentetan terobosan ilahi, mengalami banyak perkara-perkara mujizat dan ajaib, memerdekakan engkau. Itu tujuannya, membebaskan engkau dari segala macam kehidupan yang tidak akurat. Saya yakin dari sejak hari ini, kalau saudara terus membuka hatimu, engkau mempelajari kembali ayat-ayat Alkitab yang tadi saya berikan, Roh Kudus akan bekerja secara lebih mendalam dalam hidupmu dan engkau akan alami betul bagaimana Roh Kudus akan menata ulang kehidupan sehari-harimu. Dan ketika Tuhan menata ulang kehidupanmu sehari-hari, saya mau engkau taat. Oh Tuhan, tolong kami untuk punya roh yang taat, sehingga ketika Roh Kudus bekerja menata ulang gaya hidup kami, membenahi dasar keyakinan kami, maka kami belajar taat dan perubahan terjadi di dalam nama Yesus. Hal pertama yang saya yakini Roh Kudus akan lakukan dalam hidup saudara adalah
Tuhan akan mulai membawa saudara. Minta maaf ya, bukan bermaksud sombong, tapi saya harus ngomong ini buat setiap saudara. Roh Kudus akan membawa saudara untuk belajar mengadopsi dasar keyakinan yang Tuhan sudah bangun dalam hidup saya untuk juga terbangun dalam hidup saudara. Ya, karena yang membuat kita berbeda satu sama lain adalah karena kita punya dasar keyakinan yang beda-beda. Saya menerima dasar keyakinan dibangun oleh Tuhan. Saya meyakini bahwa hidup saya itu pasti akan dibedakan, karena itu adalah janji firman Tuhan. Ya, kitab Maliaki pasal yang ketiga menuliskan hal itu pada hari-hari yang terakhir. Dan sekarang kita hidup di hari-hari yang terakhir. Tuhan menubuatkan, aku akan membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar, antara orang yang beribadah kepada aku dengan orang yang tidak beribadah kepada aku. Akan terjadi perbedaan yang mencolok. Ya, saya bacakan Maliaki pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dengan saudara setia mengikuti persekutuan seperti malam ini saja, menunjukkan kalau saudara itu cinta Tuhan, mengasihi kebenaran, ingin terus hidup memperkenan hati Tuhan. Nah, saya berdoa, biarlah mulai dari sejak hari ini, Roh Kudus akan terus membangun dasar keyakinan dalam hidupmu. Alasan ada banyak dari saudara terus mengalami tekanan demi tekanan dalam hidup dan menganggap itu normal dan wajar. Karena itulah yang menjadi dasar keyakinan, itulah yang menjadi dasar berpikir saudara. Jadi hari ini saya berdoa, biarlah dasar berpikirmu dibongkar habis, dasar keyakinanmu dibangun ulang. Engkau mulai meyakini Tuhan sudah melayakkan aku, Bapa sendiri sudah melayakkan aku untuk terhubung dengan Dia, dan adalah kehendak Bapa untuk membawa aku, membuat aku menikmati hidup yang dibedakan, hidup yang diistimewakan, hidup yang penuh berkat, hidup yang penuh kemenangan. Aku tidak perlu jungkir balik untuk cari kehidupan sehari-hariku, karena Bapa di sorga selalu menyediakannya bagiku. Aku menjadi orang yang selalu beruntung. Oh, haleluya, terjadi atas hidupmu. Biar itu menjadi dasar keyakinan setiap saudara. Karena ketika itu mulai engkau bangun jadi dasar keyakinanmu, saya yakin tangan kuasa Tuhan akan terus bekerja, terus beracara dalam hidupmu. Dan ketika tangan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, yakinilah engkau akan betul-betul menjalani kehidupan sehari-harimu dengan cara yang berbeda. Haleluya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang mungkin karena waktu saya perlu jawab dulu. Tadi dikatakan kalau hidup kita masih dalam pergumulan itu tidak normal. Mohon penjelasan. Apakah yang normal bagaimana? Yang normal itu ya tidak ada pergumulan. Karena jalan hidup orang benar. Coba mari saya ajak untuk kita lihat nubuatan dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Ya, ini nubuatan yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Ditulis seperti ini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kalau kita memperhatikan matahari di pagi hari, itu kan masih samar-samar, ya, masih remang-remang. Tapi Alkitab menubuatkan, sebagaimana waktu terus berjalan, matahari ini semakin bertambah terang, bertambah terang, bertambah terang, dan sangat terang sekali di saat kira-kira pukul 12. Itu puncak matahari bersinar dengan terik. Nah, demikian pula dalam hidup kita. Mungkin ketika kita baru bertobat, ya oke lah, ya kan. Kita mungkin masih ada banyak masalah, banyak tantangan, karena banyak aspek hidup kita yang tidak akurat. Tapi ketika saudara dibawa berjalan dalam kebenaran, Roh Kudus mulai membenahi hidupmu, dasar berpikirmu diubah, dasar keyakinanmu dibangun sesuai dengan firman. Apa yang terjadi? Dengan saudara semakin hidup dalam keakuratan, kan ya tidak perlu menghadapi masalah. Betul nggak saudara? Contoh. Pemerintah mengeluarkan undang-undang
katakanlah seperti itu. Bagi pencuri, bagi perampok akan dihukum sekian tahun, bagi koruptor akan dihukum sekian tahun. Nah, buat orang-orang yang memang kerjaannya korupsi kan ya ketir-ketir hatinya, ya kan? Karena kalau ketangkep, wah kena hukuman. Nah, tapi buat kita yang tidak pernah mau korupsi, tidak pernah mau mencuri, tidak pernah mau bikin jahat, ya sebodoh amat, kan gitu saudara. Karena itu hukuman tidak ditujukan kepada kita, ditujukan kepada mereka yang melanggar. Nah, demikian pula kita. Kalau kita hidupnya lurus-lurus saja, sesuai dengan firman, kan ya tidak perlu ada masalah. Betul nggak saudara? Setuju ya? Kenapa ada masalah? Nah, saudara hidupnya nggak akurat. Coba saya ajak kita berpikir sejenak. Ada nggak dari saudara yang punya sakit, kolesterol. Kalau dites lab, kolesterolnya tinggi. Coba ada nggak? Kalau ada boleh angkat tangan, kolesterolnya tinggi gitu. Nggak ada ya? Wah puji Tuhan semua sehat. Oh ada beberapa, oke. Ada paling nggak 1-2 orang ya. Nah, ibu mengalami kolesterol tinggi, itu pasti disebabkan karena makanannya ibu tidak sehat. Banyak makan yang minyak-minyak, banyak makan yang berlemak-lemak, jarang olahraga, habis makan santan-santan begitu ya. Lalu kemudian minumnya pakai es teh dingin. Nah, es teh minumnya. Apa yang terjadi? Terjadi penggumpalan di dalam lambung kita. Jadi semua makanan yang dimakan itu karena kita minum dengan air dingin, maka terjadi penggumpalan dan itu menyebabkan lambung kita jadi tidak sehat. Itu mengakibatkan lambat laun kualitas darah kita pun juga jadi tidak bagus. Ya, ada banyak pengentalan darah karena ada kandungan-kandungan minyak yang terlalu berlebihan dalam darah kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena makanannya tidak sehat. Coba kalau Bapak Ibu makan makanan yang sehat, ya, lalu kemudian olahraga yang cukup, minum air putih yang banyak, apa yang terjadi? Tidak ada kolesterol, tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit tekanan darah tinggi, tidak ada sakit diabetes, tidak ada. Semua sakit penyakit biasanya itu disebabkan karena pola hidup kita yang salah. Tapi kita nganggapnya apa? Ini keturunan ini Pak, kakek saya juga sakit sama, ayah saya juga sakit sama, sekarang saya nuruni penyakit yang sama. Sebetulnya bukan keturunan, tapi karena gaya hidup. Dan karena kita tinggal sebagai satu keluarga, otomatis gaya hidup kita itu kurang lebihnya sama. Yang dimakan sama, yang diminum sama, aktivitas sehari-harinya sama, penyakitnya juga jadi sama. Ya, jadi mari kita benahi gaya hidup kita. Mari kita benahi sesuai dengan prinsip firman. Dan saya yakin kalau hidup kita benahi sesuai firman, maka semakin jauh dari masalah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Amin ya. Haleluya. Kenapa pasangan suami istri sering terjadi konflik, sering cekcok? Nah, karena masing-masing tidak praktek firman. Coba kalau suami belajar melayani istrinya, tidak cuma nuntut pengen dilayani oleh istrinya, tapi mau belajar melayani. Ya, walaupun capek pulang kantor, tapi ketika lihat istrinya masih banyak kerjaan, ya suaminya bilang, "Udah deh Mas, ini tak bantuin bentar." Nah, itu pasti karena menabur pengertian, nanti istri akan lebih pengertian lagi. Nah, kalau suami pengen diperlakukan sebagai seorang raja dalam rumah, pertama-tama suami harus memperlakukan istrinya kayak ratu. Itu dulu, nanti pasti sang ratu akan mengangkat kamu jadi raja, gitu kira-kira. Ya, jadi kalau kita suami istri mempraktekkan prinsip firman, saya yakin yang namanya komunikasi itu ada dasar firmannya. Dan kalau kita praktekkan, pasti kita akan mendapati pasangan suami istri akan terbangun menjadi semakin harmonis, semakin bahagia. Makin lama usia pernikahan, harusnya pasangan suami istri yang ada makin bahagia. Harusnya gitu. Jangan menganut prinsip dunia ini,
kalau orang baru kawin lalu kemudian menikmati bulan madu, nanti kalau bulannya sudah habis, madunya sudah habis, maksudnya tinggal bulannya. Keliru, kita harus beternak lebah di sana. Supaya madunya tidak pernah ada habisnya. Suami istri harus saling melayani, suami istri harus saling mengerti, dan itulah yang menjadi cikal bakal manisnya pernikahan akan terus bertahan sampai maut memisahkan kita. Haleluya. Ya. Jadi saya mendorong saudara untuk mulai belajar menyadari bahwa dalam kita menjalani kehidupan sebagai anak Allah yang hidup, terhubung dengan realita Tuhan, normalnya kita ini semakin jauh dari masalah, makin jauh dari tantangan, makin jauh dari pergumulan. Satu ayat lagi, kitab Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28, saya ajak kita baca ayat yang pertama dulu. Ya. Ayat firman menulis seperti ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wih, ini janji berkat ini. Dan kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, ini semua janji berkat. Tuhan akan memberkati engkau di ladang, Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati apa yang kau lakukan. Engkau tidak akan meminta pinjaman, justru memberi pinjaman, terus diangkat jadi kepala, tidak pernah jadi ekor, terus dibawa naik, tidak pernah turun. Kalaupun ada musuh yang bersatu jalan memerangi engkau, Tuhan akan buat musuh-musuhmu bertujuh jalan lari daripadamu. Wah, kita selalu berkemenangan dalam segala hal. Loh coba, kalau kita membaca janji ayat yang luar biasa kayak ini di dalam Alkitab kita, tapi kok kita tidak mengalami dalam hidup kita, lah kan aneh, saudara. Ya toh, tidak wajar itu. Ada yang salah ini. Karena harusnya sambil kasih jempol dong, harusnya apa yang menjadi janji Tuhan itu kita alami, kita nikmati, ya kan? Kenapa kok tidak kita nikmati? Kenapa tidak kita alami? Nah, saudara tidak terhubung dengan realita Bapa. Karenanya hari ini saya berdoa, biarlah janji-janji firman, ayat-ayat firman yang saya bacakan, pemahaman-pemahaman firman yang saya bukakan, betul-betul berbicara dalam hidupmu. Roh Kudus pakai bekerja dalam hatimu, men-trigger, mengaktifkan kehausan, kelaparan akan firman dalam hidupmu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah atasmu. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, mungkin karena mengingat waktu, jadi sementara saya stop di sini dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Saya serahkan kembali pada Bu Ana. Tuhan berkati. Ya, thank you, Dad. Sangat memberkati. Sebetulnya yang menjadi penghalang kita tidak terhubung dengan Tuhan adalah ketidakpercayaan dan roh agamawi. Ya, roh agamawi. Dan satu lagi, sikap hati yang suka nyimpen ganjelan, kepahitan, kecewa, sakit hati terhadap orang lain. Karena begitu kita nyimpen ganjelan, otomatis hubungan kita dengan Bapa jadi terganggu. Nah, KKS sudah belajar 3 kabel. Damai sejahtera, sukacita, dan apa? Hidup dalam kebenaran, Roma 14 ayat 17. Itu kan dari awal saya sudah sampaikan. Kabelnya yang 3 ini jangan sampai lepas. Maka engkau akan mengalami yang namanya penyediaan yang dari Bapa di surga. Thank you, Dad. Sebetulnya apa yang disampaikan Dad Stephen ini sudah sering kita sampaikan di grup. Kami punya grup WA setiap hari belajar firman. Dan saya banyak dipengaruhi pola pikirnya dari Dad Stephen. Silakan nanti cari linknya ya. Pasti Bapak Ibu semuanya sangat diberkati. Seperti Tuhan memberkati saya, nanti Bapak Ibu diberkati juga. Karena saya memang menyerap semua pola pikirnya dari Dad Stephen. Jadi saya mengalami seperti ini karena pola pikir yang dibentuk, yang saya adopsi dari Dad Stephen. Thank you ya, Dad.
sebelum acara selesai, barangkali mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silakan dibuka mic-nya. Ada yang mau bertanya? Mungkin gini, prakteknya gimana ya, begitu menghadapi masalah, firmannya jadi lupa semua. Gimana, Det? Ya, cara paling sederhana supaya tidak lupa semua, itu adalah dengan diingat-ingat dan dihafalkan. Ya, harus dengan tekun ambil satu ayat demi satu ayat yang berbicara kepada kita, perkatakan berkali-kali, hafalkan berkali-kali, sampai ketika mulut kita berhenti, itu ayat masih berbicara dalam pikiran kita, dalam hati kita. Jadi yang berbicara sekarang bukan mulut lagi, tapi pikiran dan hati. Memperkatakan firman tersebut. Saya yakin begitu nanti ada tantangan, ada masalah, ayat firman yang sudah kita hafalkan itu yang akan berbicara kepada kita dan menuntun kita untuk memberi respon yang tepat dan memastikan kita selalu keluar sebagai pemenang. Haleluya. Mungkin disampaikan sedikit tentang roh agamawi, Det, yang mungkin beberapa teman itu masih belum paham tentang roh agamawi. Iya, jadi pada dasarnya gini, yang saya sering sebut dengan istilah roh agamawi, itu adalah pekerjaan dari satu roh jahat yang membuat banyak orang percaya, merasa sudah tahu, tapi belum mengalami dan belum menghidupi apa yang dia tahu itu. Ya, kita seringkali karena sudah rajin ikut seminar, ikut KKR, ikut acara ini, ikut acara itu, dengar banyak, kita merasa sudah tahu. Nah, tapi permasalahannya, kita ini belum mengalami apa yang kita tahu itu. Kalau belum mengalami, kalau belum sampai hidup dalam diri kita, ya artinya kita ini cuma jadi pendengar tapi tidak menjadi pelaku. Nah, orang-orang yang hanya sekedar suka dengar firman, tapi tidak mau mempraktekkan firman tersebut, ini adalah orang-orang yang sedang hidup dalam tipu daya iblis, khususnya tipu daya roh agamawi. Merasa tahu banyak, merasa ngerti banyak, tapi sebetulnya belum hidup di dalam apa yang dia ketahui itu. Nah, ini masalah yang harus segera ditanggulangi. Begitu kira-kira. Oke, thank you, Det. Sebelum acara kita tutup, sudah nggak ada yang mau tanya? Saya terus nanti yang tanya. Nggak ada yang tanya, Ibu-ibu ya? Dan Bapak-bapak semua? Nggak ada? Kalau nggak ada, akan kita tutup dengan doa. Mari silakan Det Steven untuk doa. Dan sebelumnya nanti jangan live dulu karena kita akan foto dengan Det Steven. Oke, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu kami belajar firman bersama-sama. Hari ini Tuhan, aku minta tangan kuasa-Mu terus bekerja, tangan kuasa-Mu terus beracara dalam setiap kami. Follow up, tindak lanjuti setiap pernyataan firman yang hamba-Mu sudah sampaikan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kami, Roh Kudus terus menggerakkan kami untuk semakin haus lapar akan firman, semakin belajar dari firman-Mu, sehingga firman betul-betul terbangun kokoh dalam hidup kami sehari-hari. Tantangan boleh ada, tapi tantangan justru ada untuk kami taklukkan, sehingga kami layak disebut sebagai umat pemenang. Jadilah dalam kehidupan setiap mereka, terbangun kebenaran firman-Mu, terbangun dalam hidup sehari-hari mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Foto dulu ya. Silahkan, Foto ayo ya. foto dulu. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih off videonya boleh dinyalain Ya, supaya kelihatan silakan. mukanya. Kondisi belum dibuka. Ya, silakan. Oke, pertama ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ini sebentar ada 4 layar. Oh, ada 4 layar. Haleluya.
Oke. Ya. Haleluya. Mbak Nov. Bentar. Sudah kayaknya. Oke, thank you sekali, Dad Stephen. Tuhan memberkati. Next time kita undang lagi. Siap, ya. Saya izin live dulu, maju Ya. terus. Tuhan memberkati. Bye. Bye-bye, Dad. Thank you, Dad. Bless you. Bye. Bless. Oke. Apakah Bapak Ibu diberkati dengan apa yang disampaikan hari ini? Yang diberkati kasih jempol. Apakah masih ada yang mau bertanya? Jadi yang dimaksud dengan supernatural adalah engkau terhubung dengan Tuhan, mengalami, dibedakan, diistimewakan penyediaan yang dari Bapa di surga. Yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang utangnya banyak tiba-tiba lunas, itu supernatural. Ya, jangan melulu hanya melihat hal-hal yang wah aku melihat ini, melihat loh, melihat saja kalau tidak ngalami repot ya. Itu jadi terlalu ngeroh ya. Mari melihat, aku melihat malaikat sedang bekerja menyediakan penyediaan. Oh, dia datang membawa sebuah ginjal sepasang ginjal yang baru untuk satu orang. Nah, itu supernatural. Ya. Sakit sembuh, yang berbeban berat diberi kelegaan. Ngalami Tuhan real, itulah yang namanya supernatural. Seperti bangsa Israel dipelihara waktu di padang gurun. Ada yang mau bertanya? Kalau tadi mau bertanya mungkin malu-malu karena ada Pastor Stephen. Sekarang silakan kalau yang ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau kesaksian? Julius kayaknya mau kesaksian deh. Julius? Dia mengalami sesuatu yang supernatural sepertinya ya. Julius, adakah? Halo, Bu. Ya, shalom. Silakan. Katanya minggu depan, Bu. Kan sudah nggak ada Pastor Stephen. Oh iya. Jadi, kenapa ya? Itu handphonenya satu di mute ya. Oh iya. Dengar nggak, Bu ya? Dengar. Udah ya? Ya, Bu. Mulanya sih begini ya. Dari hari Senin itu. Pinggang itu kan sakit banget gitu ya. Terus makin hari kok makin sakit. Sampai kemarin itu mau gerak itu susah banget. Saya mau minta didoakan kok rasanya pekewo. Pasti dibilang kurang iman, buka celah. Wah, lagi piye iki? Tanya-tanya ke yang lain ya sama aja. Kamu buka celah, kamu ya. Tapi ya gimana ya? Terus ya udah. Saya pijet ke dokter itu nggak sembuh-sembuh. Gitu. Terus saya kan sering ngobrol sama Pak William. Pak William ada nggak di sini ya? Izin pakai nama ya, Pak. Pak William mana? Izin pakai nama aja deh. Nah, saya diajari kamu coba punya hubungan pribadi dengan Tuhan saat teduh seperti itulah, Bu ya. Dibilang 30 menit aja sehari dicoba. Hanya kamu dan Tuhan. Ya, diajarinya tuh kamu nyembah aja. Nyembahnya gimana? Ya, cari lagu aja di YouTube. Lalu berdoa aja, ucap syukur begitu. Ya sudah. Itu saya praktekkan, ini baru ini hari ketiga sih. Nah, kemarin itu kan puncak-puncaknya saya sakit banget gitu. Gerak aja tuh sakit banget itu. Itu mau pijet lagi kok kayaknya nggak tepat gitu. Ya sudah, saya di tempat tidur aja, duduk goyang dikit aja sakit. Nah, tiba-tiba ini nggak tahu ini istri saya digerakkan Tuhan atau gimana gitu ya. Jam 9 malam tiba-tiba dia masuk, terus kan dia panggil saya San gitu ya.
Kayaknya kamu ini kayak semacam kualat gitu deh sama aku. Hah? Maksudnya gimana lagi nih? Nah, kan dia bilang, dulu waktu aku hamil itu kamu sering ngatain aku lebay kan? Aku jalan sakit, gendong apa? Kan ada anak di kandungan. Kamu suruh aku gerak sini gerak situ sakit, terus kamu katanya aku lebay. Kayaknya kamu gitu deh. Saya makin bingung. Ini maksudnya apa lagi nih? Terus tiba-tiba dia ngomong, San, aku udah maafin kamu gitu. Terus dia nyodorin tangan begini, mau salaman. Kan saya kalau damai sama istri itu, kita damai ya, salaman gitu. Saya makin bingung nih, wah, ini kenapa lagi nih? Yaudah, saya sambil cengengesan, yaudah, salaman. Nah, tiba-tiba tuh di hati saya tuh bilang gini, aku diampuni. Detik itu juga saya salaman, keluar kata gitu, aku diampuni. Nah, tiba-tiba saya, sakit saya tiba-tiba hilang, Bu. Terus loh, ini kenapa ini badan saya ini? Loh, apa? Tadinya tuh gerak dikit sakit, mau bangun sakit, mau gerak gitu aja sakit, tiba-tiba hilang, kayak coplok gitu. Pluk. Wah, ini apa ini mujizat ya? Terus tak tunggu sampai pagi, hilang beneran ini. Wah, jadi ternyata apa ya Bu ya? Ada sakit ternyata itu karena ada yang namanya unfinished business, ada sesuatu yang belum terselesaikan, yaitu masalah saya dengan istri. Ternyata dia nyimpen semacam apalah gitu ya. Semacam dendam lah kalau tanda kutip ya. Tapi malam itu ketika kita berdamai ya, walaupun saya cengengesan gitu. Iya. Damai. Detik itu juga saya sembuh. Itu mungkin yang namanya kuasa pengampunan, Bu ya. Ya, sekian aja sih. Semoga teman-teman kalau ada yang mengalami sakit kelamaan begitu ya, nggak sembuh-sembuh, nggak usah muter-muter. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan apa yang masih salah. Nah, nanti mungkin bisa tiba-tiba kayak istri saya disamperin gitu. Aku maafin kamu. Saya juga bingung tiba-tiba maafin saya itu kenapa. Ya, terima kasih. Cukup itu aja, Bu. Ya, kan itu kamu jawab sendiri ya, Julius. Tidak usah muter-muter. Ya, pikiranmu itu sering muter-muter. Pertanyaannya Julius itu kan sering aneh-aneh. Udah. Dan tadi disampaikan di Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Ya, Kolose 1 ayat 19 sampai 20 itu bahwa kita sudah didamaikan dengan Bapa di surga melalui darah Yesus, dan kita juga harus berdamai dengan sesama. Ya. Dan ternyata Dewi itu memendam rasa, ya toh? Memendam rasa kejengkelan. Iya. Itu membuat pasangannya juga bisa jadi sakit. Nah, mari yang istri-istri yang memendam rasa, lepaskan pengampunan supaya suaminya sembuh. Juga demikian, suami-suami yang memendam rasa kepada istrinya sehingga istrinya sakit, lepaskan pengampunan supaya istrinya sembuh. Saling mengampuni, saling berdamai. Kalau tadi disampaikan oleh Pastor Stephen adalah sikap hati ya. Sikap hati yang terus tidak boleh ada konflik batin. Kayak gitu. Ya. Ralat Bu, saya sudah memaafkan. Cuman saya nggak pernah bilang dia dalam hati, baru kemarin doang bilang dia langsung. Gitu. Oh, lah iya. Sama toh. Berarti kan kau simpan itu lama. Jengkel gitu. Jengkelnya disimpan lama. Nggak boleh. Itu tadi yang namanya sikap hati itu loh, nggak boleh ya. Kalau sikap hati kita ini nyimpan sesuatu ganjalan, itu membuat hubungan kita dengan atas itu terputus. Jadi walaupun sudah doa-doa baca firman, tapi karena ganjalan hati ini belum selesai, tidak mengalami yang namanya supernatural. Apa? Kesembuhan. Nah, Maleakhi 3 tadi
dipegang ya, bahwa Tuhan akan membuat pembedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Tuhan akan membuat pembedaan. Kita ini dibedakan dan diistimewakan. Itu real. Nah, saya mengalami. Ya. Ada lagi yang mau kesaksian? Mbak Opi mungkin dia mengalami banyak breakthrough tuh. Karena dia haus dan lapar akan Tuhan terus loh. Loh iya loh, coba ya. Bu Krisna angkat tangan, Bu. Bu Krisna. Ya, coba Mbak Opi dulu. Mbak Opi dulu silakan kalau mau kesaksian. Saya melihat kamu banyak breakthrough. Kalau mau menceritakan keajaiban Tuhan, kayak banyak banget ya Bu, karena setiap hari itu isinya keajaiban terus. Tapi mungkin yang saya rasakan nih beberapa hari ini kan kemarin baru dari kebun ya, yang saya tahu kemarin cuaca sore kalau nggak salah hujan badai ya di Jakarta ya. Iya. Hujan badai cukup gede gitu. Saya cuman doa sebelum take off gitu, Tuhan kiranya Engkau memang pengen perjalanan ini dengan selamat, Tuhan tolong pimpin, malaikat tolong bantu gitu. Lucunya hujannya itu geser jadi jam 6 sore gitu, Bu. Padahal saya sampai di sini itu jam 4 sore. Jadi ya saya merasakan luar biasa penyertaan yang Tuhan pimpin ya. Itu yang sekarang kalau setiap hari ya Bu Ana tahu lah itu isinya keajaiban lah. Kok bisa ya itu yang mungkin Bu Ana kirim daily note gitu. Kok bisa ya itu dikerjakan tuh, saya sendiri juga masih heran sebenarnya. Kok bisa ya, kayak misalnya saya juga kadang-kadang nggak tahu kapan ya dikerjainnya ya, tapi tiba-tiba tuh ada meeting yang delay 15 menit, itu bisa tuh saya kerjain dengan ide yang begitu lancar, bisa kepikiran ini itu, dan itu nggak cuma di masalah daily note yang pekerjaan di kantor pun saya rasakan kok aku jadi cepet ya ngerjain ini itu, jadinya punya waktu yang lebih baik lagi untuk lebih memanfaatkan waktu lagi untuk kemuliaan Tuhan. Itu sih Bu yang saya rasakan, yang ya saya rasakan sih. Asal jawab ya Tuhan, aku mau dulu, pasti yang lainnya disediakan secara ajaib dan nggak sampai gitu pikiran saya buat mengerti itu semua. Ya, itu supernatural ya. Itu supernatural. Sip. Alami terus ya. Dan masih banyak hal ajaib yang akan dialami oleh semua keluarga kerajaan surga yang rajin, tekun, percaya. Percaya. Ya, percaya aja. Kayak anak kecil, percaya. Silakan Bu Krisna. Thank you Mbak Opi. Mic-nya dihidupkan dulu. Ya. Shalom Bu Ana dan ibu-ibu semua anggota KKS. Sore hari ini sangat memberkati ya firman-Nya Pak Stephen dan juga keseharian Mbak Opi itu sama, bahwa setiap hari itu adanya mukjizat. Itu memang benar dalam kehidupan saya juga ngalami. Banyak sih yang saya alami itu apakah mungkin termasuk supernatural atau enggak, setiap perkataan itu jadi gitu. Saya ya, memang itu supernatural ya. Kemarin hari Senin itu saya itu ngurus STR anak saya, mantu saya. Karena dulu saya pernah mimpi sama Bu Ana itu, mimpi mantu saya jatuh, itu saya pernah minta dukungan doa Bu Ana itu. Anak saya naik sepeda di atas tengah jalan, di tanjakan itu dia jatuh. Terus Bu Ana bilang harus banyak doa gitu. Dan ternyata mungkin Tuhan menjawab doa saya. Setiap minggu kan karena pasiennya banyak di klinik kecantikan itu kan banyak pasien, sehingga anak saya itu setiap minggu nggak pernah ibadah gitu. Doa saya, Tuhan tolong biar anak-anak saya itu semakin dekat dengan Tuhan gitu. Ternyata mungkin doa saya itu dijawab. Anak saya itu mengalami sedikit kredit di kerjaan. Sebenarnya dia waktu itu koordinator di salah satu klinik skincare, tapi tiba-tiba dilorot menjadi dokter biasa yang tidak menjadi koordinator gitu. Akhirnya dia merasa nggak nyaman dan juga mungkin konflik-konflik, diberi SP yang tidak jelas, ditanyakan SP-nya apa juga nggak jelas. Tapi saya bilang ya sudah, banyak berdoa. Tiap hari juga saya doakan orang-orang yang di klinik itu, di kantor anak saya. Suatu saat
dia pengen keluar, udah keluar aja. Saya bilang kalau keluar sudah ada gantinya belum? Belum mah, belum ada. Ya sudah dibawa doa dulu, kalau memang Tuhan izinkan keluar ya keluar. 1 bulan berikutnya memang dia tetap ngetreng mau keluar gitu, belum ada tempat cadangan. Nah, terus saya bilang STR-nya harus keluar dulu. Dibilang supaya bisa melamar pekerjaan yang lain gitu, berpindah kabupaten. Termasuk SIP-nya harus diubah. Ternyata Tuhan memberikan kemenangan itu luar biasa loh, seperti yang saya alami. Ngurus sana sini anak saya itu nggak berhasil, harus ada syarat dari kantor ini dan lain sebagainya. Kemudian saya ya sudah yuk sama mamah ke sana. Saya dalam perjalanan doa dengan bahasa roh itu. Sampai di sana hanya menggunakan persyaratan yang belum ditandatangani ID, itu pun bisa terjadi. Saya doakan orang-orang yang di kantor yang membawa STR dan SIP praktek itu. Nggak ada 1 jam, ternyata dia digondeli oleh DKK, harus ada tanda tangan ketua ID. Saya cari ketua ID, tapi ternyata dengan begitu mudahnya saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalan buat saya untuk ketemu ketua ID. Bahkan langsung ditandatangani, saya susul di poliklinik, dan dicap langsung saya ke tempat pengambilan STR itu semuanya tuntas. Hanya dengan percaya, itu aja. Saya hanya doa dengan diri seperti doa Yosua. Yosua itu waktu saya baca di firman Yosua, dibilang semua orang akan gentar menghadapi Yosua. Itulah bentuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada Yosua, bentuk perlindungan. Itu saya katakan seperti itu, ternyata benar. Begitu saya sampai ke kantor ID yang orangnya susah banget, ketemu kami itu langsung, oh iya Bu, kami bantu dengan begitu mudahnya bertemu dengan itu. Sehingga tuntas semua, clear STR saya, anak saya, bahkan sekarang anak saya langsung mendapatkan tempat bekerja, pindah di pabrik USG dengan pasien USG sejumlah 17.000 dari BPJS. Luar biasanya Tuhan itu. Dan Tuhan menjanjikan luar biasa dalam firman Tuhan, ke depan kalau dalam doa saya tadi malam dengan Pak Joko, kalau anakmu melekat kepada Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang sudah diterima saat ini. Itu yang kami iman. Itu termasuk supernatural enggak Bu itu? Ya. Supernatural ya. Yang lainnya lagi susah cari kerjaan, kita anak-anak Tuhan mengalami kemudahan karena kita memang dibedakan, diistimewakan sesuai Maleakhi 3:18 ya. Ya, tapi kan kita harus percaya dan kita harus terhubung dengan Bapa. Nah, apa yang menyebabkan tidak terhubung adalah ganjalan hati, konflik batin itu tadi loh. Nah, itu kan pelajaran dasar waktu kita ketemu ya. 3 kabel itu kan harus nyolok terus, Roma 14:17. Dan anak saya juga bilang, Mas, sekarang hari Minggu aku sudah bisa ke gereja lagi. Puji Tuhan gitu. Puji Tuhan, doanya dijawab. Iya, betul. Ya, itu kesaksian saya. Terima kasih banyak Bu Ana. Ya. Terus berapi-api terus di dalam firman, belajar untuk tidak menyimpan sakit hati dan ganjalan konflik batin ya. Amin. Ya, KKS, saya harap semua pelajaran yang dasar-dasar sudah mengerti ya. Yang belum mengerti diulang lagi pelajarannya dari awal. Dan bertanya, jangan malas bertanya di grup, enggak apa-apa. Ini ada kesaksian Bu Prewanti. Kesaksian malam ini Tuhan menjawab doa saya ingin ikut Zoom, rapat bersama para malaikat di KKS. Karena malam ini saya ada rapat gereja. Malam ini Banyu Biru hujan deras, jadi berkat buat saya. Saya izin rapat gereja dan saya bisa rapat bersama malaikat KKS. Jadi hujan deras membuat tidak jadi rapat di gereja. Tapi bergabung dengan KKS ya. Belajar firman. Oke, itu juga supernatural. Oke, ada lagi? Ada yang ya silakan Bu Lili. Bu Liliana, mic-nya dihidupkan dulu baru bicara. Iya Bu, saya mengucap syukur. Terima kasih sama Tuhan Yesus tuh sungguh luar biasa Bu. Saya mengatakan pasti keselip Bu. Tapi ternyata bosnya pulang, dia periksa tasnya. Aduh bersyukur Bu. Ternyata itu cek ada terselip di dalam koper Bu. Ya. Ternyata Lingling emang nggak lihat. Ya. Mungkin teman-teman belum paham ceritanya Ibu ya karena
tiba-tiba cerita begini. Jadi kemarin ada satu peristiwa yang menegangkan. Jadi si Christine ini kan mau berangkat ke Amerika, mau off dari pekerjaannya, tetapi tiba-tiba bosnya berkata ada 2 cek yang nggak ada, padahal itu kerjaannya. Oh 3 ya. 3. Padahal yang itu ada. adalah pegangannya si Christine, karena Christine bagian keuangan. Nah ini kan jadi kayak tertuduh gitu. Terus saya cuma bilang tenang aja, asal kamu lurus, kamu taat sama Tuhan, Tuhan yang akan melindungimu, terselip itu paling. Nah ternyata memang terselip ya. Jadi kalau setiap kali kita punya masalah tuh tenang aja. Saya kemarin melihat Christine juga banyak tertawa sih. Iya Bu. Tawa ya. Tidak panik Tuhan seperti dulu-dulu ya. Iya Bu, terima kasih. Tadi juga saya mendapat berkat dari Pak Stephen. Kepala saya ini sakit sekali Bu. Sakit seperti nggak kuat berdiri. Tapi aku percaya dengan iman. Aku mendapat mujizat dari Tuhan. Cek aja bisa ketemu. Penyakitku juga akan disembuhkan. Aku percaya Tuhanku baik. Buat keluarga kami, sekarang Tuhan sudah nggak pusing? Iya, enggak Bu. Aku percaya. Pasti aku Ibu sembuh. Nanti akan ke Amerika, pastikan bahwa tetap terhubung dengan KKS dan bawa banyak orang-orang Amerika untuk terhubung dengan KKS ya. Iya Bu. Saya akan bawa jiwa-jiwa untuk ikut KKS Bu. Yes. Betul. Ya supaya mereka belajar firman, mengalami firman, mengalami Tuhan nyata. Oke. Ya, saya juga akan suruh anak saya, Vivi, di Amerika Mimi, untuk ikut Ibu. Ya. KKS. Terima kasih ya, firman Bu. Setiap hari ya. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Jangan malu-malu. Ada lagi? Sudah nggak ada? Semuanya sudah mengerti ya jalurnya untuk bisa terhubung dengan surga. Yang belum mengalami itu biasanya karena konflik batin yang belum selesai. Selesaikan permusuhanmu dengan suami istri, permusuhan. Atau ya terselubunglah. Sepertinya, aku nggak apa-apa kok. Tapi ternyata simpan sesuatu. Nah itu juga sama ya. Belajar untuk menjadi murni. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Murni hatinya, bersih tangannya. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Basil dari Malaysia. Kamu sudah better? Basil dari Malaysia. Sudah baik ya? Oke. Lainnya? Nggak ada? Semuanya pada sunyi senyap ya. Kalau tidak ada, kita tutup hari ini dengan doa. Ada yang sakit? Ada yang sakit nggak? Ada yang baru bergabung dan engkau mengalami sakit? Nggak ada? Saya baru, Bu. Oh iya, Bu Triana. Iya, diajak teman saya, Ibu Tria. Oh iya. Ada masalah? Ada sakit apa enggak? Sakit finansial aja, Bu. Sakit finansial. Tadi mengikuti apa yang disampaikan Pak Stephen ya. Iya. Bahwa milikilah iman seperti anak-anak, bahwa engkau sudah didamaikan dengan Bapa di surga melalui darah Yesus dan engkau anaknya. Kalau engkau anaknya, engkau pasti dipelihara. Nah, itu kan harus ada iman. Nah, yuk kita belajar iman sedikit ya. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Ada iman, ada upah. Dibaca dulu coba. Ada yang mau bantu Ibrani 11 ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Ya, ini bagaimana kita ini bisa membuka surga itu ya. Bagaimana saya ini bisa membuka pintu-pintu surga untuk mengambil apa yang saya butuhkan. Ibrani 11 ayat 6.
Tetapi Ya, silakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, boleh dibuka kameranya Bu supaya saya lebih kenal ya. Nah, jadi iman dan upah itu ada iman, ada upah. Tidak ada iman, tidak ada upah. Saya punya iman, Ulangan 28. Apabila saya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat itu akan datang kepadaku. Bahkan ayat 8 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepadaku. Nah, itu yang saya imani. Nah, berarti iman itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman. Nah, kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah dengar firman, tidak ada iman. Makanya terjadi banyak pergumulan. Ya. Atau yang tadi dibilang gaya hidup, lifestyle-nya. Lifestyle-nya tidak sesuai dengan, misalnya gini, saya punya gaji 2 juta, tapi lifestyle saya, gaji saya 5 juta, seolah-olah saya memiliki gaji 5 juta, lifestyle, kehidupan sehari-hari, gaya hidup. Nah, itu juga membuat kita mengalami yang namanya pergumulan. Nah, sementara firman berkata, cukupkan engkau dengan gajimu. Kan gitu kan ya. Nah, mari sekali lagi di Ibrani 11 ayat 6, ada iman, ada upah. Saya punya iman bahwa saya anak Bapa di surga, maka segala kebutuhan saya Bapa yang pelihara. Itu iman. Ya. Kalau nanti ada ragu-ragu, nah itu dihardik Bu keraguan tuh. Itu paling berkatnya hanya untuk orang-orang yang taat, yang setia kayak Bu Ana, kayak yang lainnya. Kalau saya enggak, itu namanya intimidasi Bu. Ya, Ibu harus buang intimidasi atau intimidasi itu perkataan-perkataan dari kuasa kegelapan yang membuat imanmu tidak tumbuh, yang membuat engkau tidak percaya. Itu intimidasi. Biasanya berasal dari pikiran. Engkau enggak layak, engkau bukan anak Tuhan, engkau kan enggak taat. Nah, itu intimidasi. Ibu tinggal mengatakan aja. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Aku sudah didamaikan dengan Bapa di surga. Aku sudah diampuni dan aku ini anaknya Bapa, berhak untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Itu mesti diomongkan, Bu. Ya. Itu mesti keluar dari mulut Ibu. Nah, apa yang keluar dari mulut Ibu itu nanti malaikat yang akan mengerjakannya. Itu supernatural. Nah, seringkali yang terjadi adalah pikiran kita ini sudah ruwet dan mengucapkan, wah kok kurang ya, waduh gue harus bayar ini, waduh harus bayar. Yang kita ucapkan masalah. Makanya tidak terjadi keajaiban. Yang harus keluar apa Bu? Waktu kita menghadapi masalah. Firman, janji Tuhan, atau iman. Tapi iman harus ada dasarnya, yaitu firman. Ibu dapat firman apa? Gitu. Nah, sayangnya banyak anak Tuhan malas memperkatakan firman, malas membaca firman. Itu loh masalahnya. Sampai di sini paham? Paham. Kita akan berdoa buat teman-teman yang sedang mengalami sakit di dompetnya, sakit ekonominya. Ya, Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan membuat pembedaan apabila kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan taat kepada setiap firman Tuhan. Ulangan 28, pelajari sungguh-sungguh. Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi, supaya engkau mendapatkan berkat, tidak ada lagi pergumulan, baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan lakukan. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh KKS ataupun yang bergabung di YouTube ataupun yang mengikuti rekaman yang hari ini sedang mengalami kesusahan di ekonomi. Tuhan, di dalam nama Yesus, hari ini biar anak-anak-Mu Tuhan terhubung kembali dengan keberadaan Bapa, terhubung kembali dengan firman-Mu dan mengalami iman, mengalami
dampak dari pembacaan firman, dia mengalami iman, dan Tuhan biar ada keajaiban di dalam nama Yesus sesuai dengan firman-Mu. Apabila kami baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, maka segala berkat ini akan turun kepada kami. Dan kami sudah didamaikan, segala dosa pelanggaran kami sudah didamaikan. Kami adalah anak-Mu Bapa, dan kami berhak untuk mendapatkan segala berkat-Mu. Hari ini, di dalam nama Yesus, akses dengan kerajaan surga terbuka atasmu. Dan engkau mengalami kebaikan Bapa, mengalami perbendaharaan dari kerajaan surga dibukakan, dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Engkau akan dilimpahi dengan kasih karunia, engkau akan dilimpahi dengan berkat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terhubung dengan orang yang tepat, memberikanmu pekerjaan, terhubung dengan orang-orang yang sudah Tuhan utus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Perbendaharaan dari kerajaan surga dibuka, dicurahkan untuk anak-anak Tuhan yang taat. Terima berkat, terima kelimpahan, terima mujizat, terima supernatural, pemeliharaan dari Bapa di surga yang nyata di dalam nama Yesus. Bagi semua yang sakit, arahkan tanganmu. Hari ini Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, mereka yang sedang sakit ginjal harus cuci darah Tuhan, darah-Mu cukup untuk mengampuni setiap dosa pelanggaran. Yang ada juga hutang darah Tuhan, lunas dibayar di atas kayu salib. Dan Tuhan, kami minta Tuhan, sepasang ginjal yang baru untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Yang sakit ginjal, yang jantungnya sakit Tuhan, kami minta jantung yang baru. Dan paru-paru yang baru. Tuhan, seluruh tubuh organ-organ kami dibaharui supaya kami mengerjakan agenda Bapa, melayani Tuhan, dan kami hidup di bumi seperti di surga sebab kami terus memperkatakan firman, terus beriman kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga yang sedang mengalami depresi, yang sedang mengalami sakit hati, yang engkau sulit untuk mengampuni. Hari ini segala tipuan iblis, roh kepahitan kami cabut di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan kelegaan kepada anak-anak-Mu, dan buat mereka bisa mengampuni dan terhubung kembali dengan keberadaan Bapa, mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan, suami istri dipulihkan, anak dan orang tua dipulihkan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini. Kami sungguh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami akan melihat bulan-bulan ke depan kami mengalami Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Saya yang masih konflik segera selesaikan konfliknya. Terima kasih Bu. Berkati semuanya. Dan berkati. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.